Shalom Pak Prana. Shalom, Pak Shalom, Bimo. shalom. Aduh, akhirnya ketemu lagi kita nih. Udah beberapa lama gak ketemu. Akhirnya kita satu frame lagi nih. Gak pernah muncul di media sosial. Iya, betul. Aktivitas hambanya luar biasa. Iya, masalahnya Om Bimo nih yang suka Terbang terbang-terbangan. kemana-mana, lihat-lihat di media sosial udah kemana. Akhirnya ketemu Betul. lagi kita di sini. Tapi sehat ya. Sehat. Sehat, Nah, puji Tuhan. Gini, kita akan membahas suatu topik hari ini kan ya. Iya, Masalah kita dikasih topik tentang sahabat ya. Nah, kalau dengar kata sahabat, apa sih yang ada di benak kita hari ini? Nah, dari lu dulu nih. Kan lu biasa sama gua di satu frame terus kan. Udah lama gak satu frame, sekarang satu frame lagi. Iya, jadi kalau dengar kata sahabat, memang kalau aku sendiri karena sudah baca gitu ya, terus memang kalau kita dengar kata sahabat ya mungkin dalam pikiran aku ya tentang istirahat itu. Oh. Tentang hari di mana kita beristirahat gitu, Om Bim. Kalau dari aku simpelnya sih itu dulu. Hari di mana kita beristirahat. Mm-mm. Itu dari perspektif lo ya. Mm-mm. Nah, kalau Pak Prana, Pak, sahabat apa sih Pak? Kalau saya begitu dengar kata sabat itu saya langsung ingat dengan kata ke gereja, beribadah. Sahabat beribadah, sahabat ke gereja. Ke gereja gitu. Saya langsung seperti itu Om Bim. Begitu Om Bim tanyakan sahabat, langsung tadi nih pikiran saya langsung kata-kata ke gereja. Gitu Om Bim. Nah, kan sekali gini, sahabat ditarik bahwa itu kekristenan kan ya. Bahwa sahabat ke gereja kan. Sedangkan banyak teman kita yang dari orang Yudaisme ya, terus dari orang-orang Advent ya. Emang hari sahabat mereka Sabtu. Lalu mereka ke gereja. Sedangkan kalau sahabat kita kan bukan hari Sabtu. Iya. Gitu kan. Nah, bagaimana kita memandang ini teman-teman? Yang mana sahabat yang benar nih? Sabtu atau Minggu sih? Ya kan? Karena gereja kita berbeda waktunya kan. Iya. Kalau kita orang Kristen Protestan, karismatik kan ya, kebanyakan sahabat kan hari Minggu. Ya. Iya. Makanya ketika ingat dan teruskan hari Sabat, maka kita jangan lupa ya kita ke gereja ya hari Gereja Minggu hari ya. Minggu. Nah, tapi ada teman kita dari Advent, dari Yudaisme gitu ya, Yahudi. Mereka tetap menerapkan sahabat seperti yang kita bilang kan. Sahabat tuh Sabtu Pak, kan hari ke-6 tuh perhentian katanya. Iya. Kan mereka dasar adalah kepada Alkitab. Nah, kalau menurut lu Ren, bagaimana Ren? Perspektif lu sebagai anak muda, ya kan? Sahabat itu kalau Pak Pran bilang sahabat harus ke gereja, dan lu kan ke gereja kan hari Minggu nih. Betul. Nah, bagaimana lu bisa menyikapi ini, Ren? Nah, makanya kan aku sempat lihat juga kan gimana kalau kita selama ini mungkin mengenal juga ya Om Prana ya. Kalau misalkan sahabat itu ya udah di hari Minggu itu. Dan pada akhirnya kita mengerti, kita memahami bahwa ternyata sahabat itu adanya di hari ke-7 malah kalau kita kan. Iya kan? Tetapi memang setelah aku baca beberapa literatur gitu ya. Memang murid Yesus akhirnya di Kisah Para Rasul menjadikan sahabat itu sebagai hari yang pertama justru. Nah, ini dia nih. Gimana ketika Yesus dulu di zaman penciptaan dia sabatnya ini di hari yang terakhir, dia beristirahat setelah melakukan semuanya. Tapi bagaimana pengertian itu akhirnya muncul pengertian baru. Dimana ketika murid Yesus merayakan sabat itu menjadi hari yang pertama, di mana mereka memecah-mecahkan roti. Nah, mungkin kalau menurut aku nih anak muda, kita yang muda-muda ini sebenarnya nggak bisa tuh nganggap hari Sabat itu adanya di hari Minggu doang, hari yang ke-7. Sehingga kita yang tadi aku bilang Sabat waktunya kita beristirahat. Tapi kan beristirahatnya bukan kita hanya lele, hanya tidur-tiduran kan. Tapi bagaimana di hari Sabat itu kita melakukan kegiatan yang justru fokusnya rohani nih. Kebanyakan kita rata-rata, ya aku ngerasain lah, maksudnya anak muda menganggap bahwa nggak usah ke gereja ya nggak apa-apa gitu. Karena memang hari ke-7 hari istirahat segala macam. Tapi bagaimana cara pandang kita dibalik? Gimana kita mendahulukan si Sabat ini? Mendahulukan fokus kita sama hal-hal rohani ini. Sehingga kita menjadikan hari Minggu itu hari yang pertama nih. Hari mencari Tuhan tuh hari yang pertama. Jadi kita nggak bisa,
oh setelah gua melakukan aktivitas, di belakang istirahat, waktunya cari Tuhan. Tapi gimana caranya kita membalik, gimana kita cari Tuhan di hari yang pertama, sehingga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kita diberkatin sama Tuhan. Gitu, Om Bim. Ini menarik dari Pak Prana. Kan lu bilang bahwa kalau hari Sabat itu ke gereja kan ya. Terus kalau orang bilang jangan jadikan hari Sabat itu supaya orang yang leleye. Gitu doang kan. Sedangkan kalimat Sabat kan akar kata dari save. Save itu dalam bahasa Ibrani itu artinya duduk gitu ya. Jadi perspektif orang tuh jangan mikir, wah gue hari Minggu tuh sebelum ke gereja gue doing something dulu ya. Pagi-pagi ngopi dulu ya. Terus kan sekarang baik goes kan, goes massal gitu kan. Terus seperti lu bilang tadi kan, di akhir kegiatan akhirnya mereka cari Tuhan. Akhirnya di minggu sore mereka baru ibadah gereja. Kenapa nggak dibalik dulu? Mereka gereja dulu, baru kegiatan lain kan ya. Nah, gue tadi minta kata save tadi duduk gitu. Makanya bagi saya gini, sejak saya kenal Tuhan, saya menganggap hari Minggu itu adalah hari untuk Tuhan, khusus Tuhan. Jadi kalau bahasa gue Jesus first, ya kan? Dahulukan Tuhan dulu, baru aktivitas yang lain. Ya, nah kayak tadi Pak Prananda bilang kan, ya hari Sabat tuh hari Minggu ke gereja. Kenapa sih Pak lu punya perspektif gitu Pak? Penasaran gue. Ya, kenapa hari Minggu itu ke gereja? Sebenarnya kalau jawabannya hal itu ya Pak Bimo ya, karena kalau kita lihat dari Kejadian 1 kan, kalau menurut saya tuh kata Sabat itu pertama kali ditemukan tuh pas awal penciptaan tuh di Kejadian 2 atau kalau nggak salah. Nah kalau kita lihat tuh di Kejadian 1 itu kita melihat bahwasannya dari hari pertama sampai hari ke-6 itu, dari penciptaan itu kan Tuhan melakukan pekerjaan dari hari pertama sampai ke-6, dan pada saat dia melakukan pekerjaan dia juga memberkati semua ciptaannya. Nah pada saat hari yang ke-7 dia tidak melakukan apa-apa dan dia memberkati hari itu. Nah kenapa pada saat yang tadi Pak Bimo tanya kenapa kalau dikasih kata Sabat langsung saya mengarahkan ke gereja, ya karena kalau menurut saya itu hari di mana hari itulah kita menerima berkat Tuhan, karena di situ Tuhan khusus memberikan hari itu, dia memberkati hari itu, bukan memberkati ciptaan-ciptaannya, karena dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah di situ saya mau, begitu mendengar kata Sabat, saya ingin menikmati berkat Tuhan di hari tersebut. Nah jadi kalau menurut saya kapanpun Sabat ataupun misalnya nggak Sabtu atau Minggu pun buat saya nggak masalah. Saya mau bikin hari Sabat itu hari Senin, yang penting saya menyiapkan waktu untuk saya menerima berkat Tuhan di hari itu, gitu loh Pak Bim. Oke. Kan kalau kita tahu bahwa Sabat kan dalam PL kan hari Sabtu ya. Iya, Sabtu. Terus ketika saya kemarin ke Israel atau beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengalami Sabat di sana. Akhirnya ketika saya nginep di sana, terus semua kegiatan terhenti. Artinya kata banyak orang-orang Yahudi pun tidak beraktivitas karena mereka ibadah ya, dari mulai Jumat malam sampai Sabtu malam, Sabtu sore itu ya. Akhirnya ketika saya Sabtu pagi untuk breakfast, itu saya kaget ketika keluar kamar ternyata liftnya otomatis, ya staplannya turun, berhenti. Ketika saya masuk ke restoran pun untuk breakfast pun semua self service. Kan? Karena nggak ada satupun yang orang Yahudi yang beraktivitas. Nggak ada yang kerja gitu, nggak ada yang melayani. Sama sekali nggak ada melayani, nggak sebagai housekeeping nggak ada. Jadi kita self service sana. Sampai karena itu kita ikut tour, akhirnya yang bawa tour kita tuh bukan orang Yahudi, ya, tapi orang-orang Palestina sana, sehingga supaya kita para wisatawan. Waduh, kayaknya ada yang pengen cepet-cepet buru-buru nih. Para wisatawan tuh bisa menikmati semua objek-objek misalnya kita mengunjungi. Jadi benar-benar total sama sekali nggak ada yang bekerja. Tapi itu khusus untuk orang-orang yang Yahudi ya? Iya, Yahudi. Gitu loh. Nah, kalau kita tarik ke sahabat-sahabat kita di orang Advent, mereka emang Sabtu ibadah, tapi tetap melakukan aktivitas. Nah, kalau kita di Kristen, kita bilang hari Minggu hari Sabat, kita memang beraktivitas normal, karena itu hari rest kita, istirahat kita, ya, di mana kita punya waktu keluarga, ya, waktu quality time keluarga, terus kita bisa beribadah sama Tuhan. Nah, saya unik dengan kata Pak Prana ini. Ya kalau gue mungkin Senin gitu kan ya, saya jadi ingat tuh Pak Prana, Arin, bahwa hampir semua pendeta hari Senin itu hari libur, hari Sabat ya.
Iya. Karena minggu pelayanan di mana-mana. Minggu gitu. full. Ya, jadi bukan masalah harinya mau ke 7 atau mau ke 5 atau mau ke 6 bagi saya, tapi di mana kita memberikan waktu kita khusus Iya. ya untuk rest gitu ya. Untuk sabat, untuk safe duduk gitu ya. Di mana kita punya kualitas waktu kita membuat hubungan sama Tuhan sendiri. Iya. Gitu ya. Sekali kita bilang, oh ya apa ke gereja? Iya ke gereja. Tapi kan sekali ke gereja saya tanya teman-teman, itu rutinitas atau emang punya hubungan khusus sama Tuhan? Jangan-jangan kita ke gereja cuma mau bangunannya doang, tapi lupa hubungannya gitu kan ya. Nah, bagi saya sahabat adalah bagaimana kita punya waktu khusus satu hari, ya dikhususkan untuk kita terkoneksi pribadi dengan Tuhan. Jadi benar-benar safe duduk, benar-benar kita istirahat, ya kita hanya fokus kepada Tuhan. Satu hari itu mungkin kita bisa istirahat, kita bisa penyembahan gitu ya. Sekalipun di hari lain kita punya penyembahan khusus, tapi saya punya hari khusus emang Senin biasa gitu. Nah, nggak tahu nih calon-calon pendeta besar ini berdua nih yang sedang berkuliah, apakah sudah mulai menerapkan hal itu, punya hari khusus untuk Tuhan atau bagaimana nih, Ren? Nah itu kan makanya balik lagi nih. Kalau kita ngomongin sabat kan tentang fokus kita, rohani kita sama Tuhan kan Om Bim. Kayak yang seperti tadi Om Bim mau bilang bahwa ini nih safe waktunya kita duduk membangun hubungan sama Tuhan. Tapi kita kan perlu ingat baik bahwa ketika sabat itu banyak orang akhirnya melupakan esensi itu. Ya. Berhubungan sama Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi serupa segambar sama Tuhan. Kan tujuan kita untuk dekat sama seseorang, tujuan kita untuk bersahabat karib, entah itu keluarga, entah itu teman dekat segala macam, itu kan bagaimana kita mau bonding, kita mau satu, kita mau jadi serupa sama gitu kan. Nah, kadang esensi itu justru terpinggirkan Om Bimo. Kenapa? Karena sahabat sendiri kalau guru-guru Yahudi, guru-guru besar mungkin ya, dia memang menambahkan gitu, yang nggak boleh melakukan ini, yang nggak boleh melakukan itu. Ya kan, semuanya terpinggirkan, bahkan akhirnya melakukan tindakan kebajikan pun itu dipinggirkan. Sedangkan itu tuh itu menjadi esensi. Kayak contohnya misalkan di hari Sabat, aku melakukan pelayanan, datang ke tempat orang sakit, mendatangi orang yang sedang murung atau segala macam. Itu kan bagian bagaimana kita menjadi serupa segambar dengan Allah. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Iya, aku mencoba untuk gini loh, Bim. Nggak hanya satu hari nih misalkan, oke, benar-benar ini harinya buat Tuhan segala macam. Tapi memang kalau kita ngomong kayak gitu, ya adanya bukan hanya di hari Minggu, karena memang kita melakukan pelayanan harus terus kan gitu kan, karena orang-orang di samping kita, di sekeliling kita itu memang membutuhkan pelayanan kita. Oleh sebab itu, kalau buat aku sendiri pribadi, memang belum ada nih yang kayak, oh ini hari Sabat, ini hari yang benar-benar kayak gini. Tapi bagaimana aku terus menjalin, maksudnya setiap hari gitu, entah lagi di kendaraan atau dimanapun, ya kalau bisa komunikasi sama Tuhan, gitu. Nggak tahu sih kalau Om Prana gimana? Nah, kalau ya itu tadi kayak Ren bilang, jangan sampai kita kehilangan esensi daripada hari Sabat. Karena kalau dari beberapa firman Tuhan yang saya baca tuh, karena pengertian Sabat itu artinya berhenti, tidak melakukan sesuatu. Orang Farisi itu berpandangan bahwasanya tidak ngapa-ngapain waktu hari Sabat. Padahal betul. Di beberapa firman Tuhan, Tuhan melakukan aktivitas, melakukan kebaikan-kebaikan di hari Sabat. Betul. Nah itulah yang jadi mengkoreksi, Tuhan Yesus Kristus mengkoreksi pengertian orang Farisi mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu bukan yang nggak berarti nggak boleh ngapa-ngapain, cuman diem aja, nggak melakukan apa-apa. Jangan-jangan ngambil gelas pun nggak boleh. Itulah yang dikoreksi Tuhan, sehingga pada saat dia melakukan apa mujizat-mujizat, kebaikan-kebaikan, itu untuk menunjukkan kepada orang Farisi. Nah jadi esensi Sabat itu sebenarnya ya di mana kita mempunyai waktu itu khusus untuk Tuhan. Entah itu bisa Senin, Selasa, apalagi sekarang ini kan misalnya nih ada kita anak-anak Tuhan yang aktivitas kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang kerjanya shift-shiftan gitu. Mungkin di hari Minggu dia nggak bisa apa namanya ke gereja, harus kerja. Nah, apakah dia berarti tidak melaksanakan hari Sabat? Atau dia bisa apa namanya melakukan ibadah, memberikan waktu di hari Senin buat Tuhan. Kan sekarang juga banyak ya, Pastor Bimo ya, hari-hari kerja di mana diadakan ibadah-ibadah. Nah, itu mereka juga orang-orang yang hari Minggunya
kerja bisa memanfaatkan hari tersebut, menjadikan hari tersebut sebagai hari sabatnya, gitu Pastor Bimo. Iya, jadi saya ingat gini, ketika Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, kan dicemooh orang-orang kan, kau menghina gitu, kau menghina, dianggap penghinaan kan, karena tidak ada kegiatan apa-apa pada hari Sabat. Tapi saya ingat di Markus 2:28 gitu, anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu ya di mana Tuhan kita jadikan khusus gitu untuk hidup kita. Bahkan Tuhan, Yesus Tuhan pada hari Sabat. Ya benar-benar pada hari itu kita mengkhususkan Tuhan, kita punya terkoneksi sama Tuhan. Sehingga bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai gaya hidup gitu kan. Nah, makanya saya bilang di awal tadi, bagi saya hari Sabat adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Bonding tadi. Karena selama ini kita, kalau kita mau jujur kan, coba saya tanya teman-teman yang aktivitas dari Tangerang ke Jakarta. Lu kerja jam 9 pagi, jam berapa lu bangun? Oh, jam 4 pagi pak. Jam berapa lu berangkat di rumah? Jam 5 pagi pak, atau jam setengah 6 pagi. Kalau udah macet kan ya. Sekarang saya tanya, berapa lama kita punya waktu khusus untuk Tuhan di pagi hari? Ya paling gue berani bilang cuma 5 menit lah. Kan? Cuma Tuhan Yesus saya bangun dan sebagai bla 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 bla. Amin. Ya kan? Cuman ngomong kayak cuman ritual biasa kan. Akhirnya kata Tuhan, gue baru mau ngomong nih jawaban doa lu dia pergi duluan gitu ya. Makanya bagi saya hari Sabat adalah di mana kita mau duduk diam, ya, di mana kita mau merendah sama Tuhan, kita punya waktu untuk dengar suara Tuhan, gitu. Jadi quality dengan Tuhan itu bagi gue hari Sabat. Makanya ketika Tuhan bilang Tuhan, Yesuslah Tuhan pada hari Sabat, bagi gue adalah ya di mana lu nempatin Tuhan di hari perhentian lu. Bagi saya nggak perlu Sabtu, bagi saya nggak perlu Minggu. Jadi kalau bagi gue adalah di mana gue ambil waktu khusus, ya kalau hamba Tuhan membayarkan Senin kan. Ya Senin gue lakuin, ya setelah Tuhan gue punya hubungan dengan Tuhan, baru gue punya waktu keluarga yang lain, mau nonton kah, mau kuliner, hunting, ngapain terserah kan. Bagi gue lah waktu dikhususkan untuk Tuhan, gitu. Atau di perspektif teman-teman semua nih, para anak muda ini. Jadi ya aku inget tuh Mimo, di mana Tuhan bilang memang aku ini adalah Tuhannya hari Sabat gitu kan. Maksudnya bagaimana ketika waktu itu tuh ceritanya latar belakangnya memang mereka sedang berjalan di ladang gandum ya Om Bimo ya. Terus ada yang memetik gitu ya. Nah memang Tuhan mau kasih tahu bahwa jangan sampai Sabat ini justru Sabat ini menghilangkan esensi kedekatan kita gitu. Bagaimana yang benar adalah Sabat itu justru mendekatkan kita sama Tuhan. Tapi kebanyakan orang akhirnya ya itu esensinya tadi nggak dapet gitu. Bagaimana orang jadi menghindari karena nggak boleh ngapain-ngapain, bahkan berbuat kebaikan pun akhirnya tidak dilakukan. Nah kita nggak mau itu terjadi, makanya Tuhan pengen nunjukin bahwa Dia itu adalah Tuhannya hari Sabat. Sedangkan hari Sabat ini memang diciptakan untuk kita, bukan untuk Tuhan kan? Iya betul. Hari Sabat ini diciptakan 27, 26, 27 ngomong gitu, pasal 2 itu. Jadi memang ini diciptakan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita ini dekat sama Tuhan. Bukannya justru gara-gara Sabat ini menjauhkan kita. Kalau dipikir, makanya aku juga suka mikir gimana kalau kita datang ke Israel, seperti yang tadi Om Bim udah bilang, lift kita nggak boleh pencet. Sekarang kalau kita mau ngomong esensinya, apakah dengan kita tidak memencet lift itu mendekatkan kita sama Tuhan? Kan enggak kan? Tapi Tuhan mau di setiap istirahat kita, yaitu ada bagian kita melayani Tuhan. Gitu. Ya itulah makanya yang kayak tadi saya bilang, sebenarnya di sini Tuhan Yesus itu ingin mengkoreksi ya kan pemahaman mengenai Sabat itu kepada orang-orang Yahudi. Sabat itu pengertian bukan sama sekali nggak melakukan apa-apa, tapi bagaimana kita menyiapkan waktu, memberikan waktu kita yang khusus untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk beribadah kepadanya gitu. Jadi kalau buat saya tuh hari Sabat ya sebelum kita melakukan sesuatu, berikan waktu terlebih dahulu buat Tuhan. Bahkan kalaupun kita menyelesaikan sesuatu, berikan juga waktu terlebih dahulu buat Tuhan untuk mengucap syukur gitu. Kalau bisa diawali dan diakhiri ada waktu spesial buat Tuhan gitu loh Pak Bim, kalau buat saya ya Sabat ya gitu. Nah, akhirnya gue coba apa ya, alegoris bagi gue ya. Waduh pakai strategi algoritma gue gitu. Sabat kenapa jadi Sabtu? Ya. Sabtu kenapa orang jarang bekerja di kantor? Mungkin ada kerja setengah hari. Terus intinya adalah kan mereka untuk weekend. Weekend untuk apa sih? Untuk istirahat, untuk quality time. Jadi intinya bukan masalah harinya, tapi quality time-nya itu.
Makanya welcome weekend gitu kan, have a nice weekend gitu Have a kan. nice weekend. Bagi gue kita punya hubungan ya dengan keluarga, dengan orang kita kasihi ya. Ada waktu rehat. Minggu totally mereka untuk Tuhan. Gitu kan, karena ada persiapan dulu dong. Orang kenceng, nggak boleh langsung ngerem mendadak, pelan-pelan dulu, slow down, baru ngerem gitu. Nah, pertanyaan gue gampang hari ini, kenapa bisa hari Sabat kita di hari Minggu? Gitu kan, terus kenapa, Pak, kok bisa berubah Pak, Sabat kita di hari Minggu Pak? Gue teringat waktu zaman gue kuliah, terus gue sempat tanya nih, kenapa orang Kristen harus ibadah hari Minggu? Gitu kan ya, pernah kepikiran sih? Sedangkan Sabat kita kan Sabtu katanya. Mana Sabtu itu bahasa Arab, ya kan? Sabat, Sabtu bahasa Ibrani gitu. Terus aku mikir-mikir, oh iya juga ya, kenapa hari Minggu? Akhirnya ketika gue tanya kepada seorang dosen, dia bilang gini, Bim, Minggu itu diambil dari seorang namanya Domingus, ya, betul. Domingus. Lalu Domingus dalam bahasa Portugis atau Spanyol gitu artinya hari kebangkitan Tuhan. Karena orang Kristen itu beribadah dimulai ketika hari awal kebangkitan Tuhan. Maka sebelah hari Minggu, maka sebelah tadi bilang kan kisah para murid Yesus itu dimulai sejak awal memecah-pecah roti itu kan, ketika Yesus bangkit, gitu kan ya. Nah, itulah kenapa orang Kristen mulai ibadah pada hari Minggu. Gitu ya. Terserah teman-teman lain nih yang punya pola pikir berbeda kan ya, pandangan berbeda. Tapi bagi saya lah bukan masalah harinya, tapi makna dari Sabat itu sendiri bagi kita. Betul. Ya Pak Pranaya, gitu ya. Kalau mengenai perubahan sih sebenarnya banyak yang bilang bahwasannya dari catatan-catatan atau sumber-sumber online atau dimanapun tuh kenapa bisa hari Minggu, karena ada yang bilang bahwasannya Tuhan Yesus Kristus bangkit di hari yang ketiga. Ada juga bilang pada saat Pentakosta itu hari Minggu, seperti itu Pak. Jadi banyak alasan-alasan mengapa jadi berubah jadi hari Minggu di Perjanjian Baru, sementara di Perjanjian Lama Sabat itu udah pasti hari Sabtu gitu loh Pak Bimo jadinya. Ya begitu menurut saya Pak Bimo. Mengapa terjadi perubahan ya karena ada alasan-alasan yang didukung dengan ayat-ayat di Perjanjian Baru gitu Pak. Jadi intinya maknanya adalah hubungan Menyiapkan, menyediakan waktu lah gitu. Hari khusus hubungan kita sama Tuhan gitu ya. Misalnya teman-teman sekarang bekerja dari Senin sampai Sabtu misalkan. Ya kan hari liburan diberikan pemerintah hari Minggu kan? Ya, makanya hari Minggu itu benar-benar kita punya hubungan khusus sama Tuhan. Jangan kau lakukan dulu yang aktivitas lain, ya udahlah. Karena hari gereja banyak nih, ada 10 sesi ibadah kan ya. Udah ambil paling sesi lagi jam 8 malam gitu kan. Jadi bagi saya ya kalau emang posisinya darurat silakan ya. Tapi kalau posisi yang nggak ngapa-ngapain ya dilakukan sesi pertama lah gitu kan ya. Mungkin jam 6 pagi, mungkin jam 7 pagi gitu ya. Ya jalan-jalan pun bisa sesi yang sampai malam. Jadi balik gitu. Gitu, bagaimana perspektif Ren? Kan anak muda nih. Lu weekend ya kan biasanya kalau lu ketemu pacar lu, teman-teman lu kan biasanya ada Sabtu Minggu nih Ren. Nah sedangkan lu mingguan pelayanan Ren. Bagaimana lu bisa menyikapi hal ini dalam hari Sabat dalam anak muda ini? Nah, biasa kalau anak muda apalagi ya disuruh, biasa kan kalau ibadah pemuda tuh adanya kalau nggak di Sabtu, Di Minggu. iya kan, kadang Minggu setelah ibadah utama kan gitu kan. Ini memang sedikit berat, makanya kenapa banyak juga di beberapa gereja gitu ya, yang anak mudanya tuh justru jarang beribadah gitu, karena menurut mereka, loh gue dari hari Senin sampai hari Jumat udah lakuin aktivitas nih berat segala macam, entah ngampus, entah sekolah, entah apapun lah. Terus ditambah hari Sabtu, atau hari Minggu punya kepentingan sama Tuhan. Iya kan? Ini antara gimana ya? Di satu sisi jiwa ingin bermainnya tinggi, berontak, benar-benar kan. Wah ini harinya gua nih, gitu. Sebagai anak muda kan, diajakin jalan, diajakin main segala macam. Karena kan emang biasa kalau Om Bim pernah ngerasain lah. Janjian ya ntar gini, oh nggak bisa tengah minggu, weekend aja. Akhirnya weekend ini kan dijadikan sasaran untuk keluarga, untuk kalangan muda yang akhirnya berlibur gitu kan. Kalau aku sih ngeliatnya gini, bahwa nggak semua orang juga yang sudah datang ke gereja di hari Minggu itu merayakan harinya Tuhan sebenarnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena banyak juga yang datang ke gereja, ketika sampai di gereja udah ibadah nih, ya nyanyinya oke segala macam. Tapi ketika mendengar firman Tuhan, yaitu entah ada yang main handphone. Bahkan ada Om Bim, pernah aku datang ke satu gereja,
aku datang ke satu gereja di mana pemusik, pelayan mimbar semua melayani lengkap gitu ya. Terus udah pas mau firman, mereka semua turun dong ke belakang, masuk ke dalam satu ruangan, Om Bim. Ruangan yang memang khusus pengerja. Dan di situ mereka ketawa bener-bener bercanda habis-habisan. Dan hingga kebetulan aku posisi duduk jemaat di belakang. Terus aku mikir, apa bedanya lu yang datang ke gereja sama anak muda yang di luar gereja? Yang ketawa-ketawa juga tapi adanya di luar gereja. Buat aku itu sama aja sebenarnya. Bagaimana kita sebenarnya bukan hanya merayakan harinya Tuhan, bukan hanya kita store muka sebenarnya. Wah Tuhan nih hari Minggu gue udah datang nih ke gereja, lihat ya muka gue ya. Bukan kayak gitu kan. Bukan hanya ditanya udah gereja belum? Udah gereja. Yang penting jawabannya udah gereja. Nggak tahu di gereja ngapain juga nggak tahu. Ditanya firmannya apa juga kosong jawabannya. Nah, apa bedanya yang seperti itu sama orang-orang yang merayakan weekendnya di luar gereja? Nah, makanya gue bilang tadi kan, orang gereja ibadah hari Minggu atau Sabat itu kan sebagai rutinitas. Pada akhirnya begitu. Bukan hubungan sama Tuhannya kan. Yang lu bilang tadi, gue cuma store muka doang nih Tuhan, gue udah nongol di gereja kan. Gitu. Lalu banyak orang yang akhirnya menjudge orang-orang yang mungkin ibadahnya dari rumah karena merasa nyaman. Tapi dari rumah dia juga intim. Misalkan hari Minggu memang dia nggak ke gereja, tapi dia di rumah bener-bener dia ngajak satu keluarganya, ayo kita ibadah, kita fokus, taruh handphone segala macam, nggak ada yang main handphone, bener-bener nih fokus sama Tuhan, dengerin firman segala macam. Ya menurut aku itu esensinya juga dapat. Tapi banyak orang yang akhirnya memakai, lu kuduskan hari Sabat dong, untuk nyerang orang lain. Lu kalau nggak ngelakuin ini dosa lo, lu kalau nggak begini dosa lo. Nah Tuhan mau bilang, gue itu Tuhannya hari Sabat. Sebenarnya urusan lu sama gue itu ya urusan kita berdua. Nggak usah maksudnya harinya ini nggak usah dibawa-bawa, entah itu hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Tapi gimana caranya kita dapetin esensinya kedekatan sama Tuhan? Buat aku sih gitu, Om. Ini gue kepaparannya nih, kan lu orang Medan Pak ya, Sumatera Utara Pak ya. Gue akhirnya paham nih, pas kita bersebut pemahaman ini. Oh, gue baru paham kenapa orang Batak, orang Karo, orang Medan itu pesta itu hari Jumat, hari Sabtu. Karena mereka nggak mau ganggu hari Minggu. Gitu kan? Hari Jumat, Sabtu pasti mereka pesta nikahan, arisan kan. Tapi saya jarang dapatnya ada arisan hari Minggu. Yang ada cuma partamiangan kan. Ya kan, perkumpulan doa-doa keluarga kan. Itu hari Minggu gitu loh. Karena bagi orang-orang Mesto gue adalah ya mereka kalau tentang ibadah ke gereja nomor satu. Gitu loh. Beda dengan kami orang Jawa gitu. Ya kumpul hari Minggu. Ya, akhirnya hari Minggu ya cuma kumpul keluarga. Bilang mau kebaktian, ya cuman ya kumpul kebaktian deh. Saya kebaktian buru-buru makan siang selesai ngobrol-ngobrol. Apa bedanya kan dengan cuma kewajiban doang kan ya. Nah, makanya kayak contoh gue gini, gue sama Tuhan. Sekalipun gue dapat tugas gereja ataupun jadwal di luar. Ketika gue dapat jadwal luar pun gue gereja, gue dengerin khotbah dulu. Gitu kan ya. Siapapun khotbah gue dengerin pasti. Nah, kalau gue udah ada tugas di luar, full day gue pelayanan, pasti malam hari gue cari online. Ya, cari online, gue ibadah sama Tuhan. Kenapa? Karena sepanjang hari gue sudah melayani Tuhan, saatnya gue menikmati waktu sama Tuhan. Kan intinya ada sahabat gitu kan, hubungan. Jangan sampai gue udah nabur, nggak pernah nerima, kosong gue jadi. Nah, kan lu kata gue bilang, Ren, kan lu banyak godaan contohnya gini. Kalau gue gampang lah. Gampang gini, Pak Pendeta nggak mungkin hari Minggu punya ibadah, punya, dan kan terlalu ibadah doang, nggak bisa diganggu lah. Nah kan lu enggak, Ren. Pak Prana kan belum, ya, bagus banget jadi pendeta. Itu iman gue berdoa jadi pendeta, perpus kita kan. Nah, kan kayak Ren, lu bisa dong jadwal geser dong Ren, hari ini nggak pelayanan, kita jalan-jalan dulu Ren. Pasti banyak godangnya gitu kan. Pak Prana juga kan, aduh apa? Ada acara keluarga nih, kan istilah orang Jawa kan, yang bilang orang Batak kan diganggu hari Minggu, orang Jawa ganggu hari Minggu nih, kita jalan dulu ke keluarga lah. Nah, kalau gue mah, Pak Bimo nggak mungkin hari Minggu dikundang, jadi pelayanan. Dia kan punya hari khusus gue di pelayanan itu ada, tapi kan sebagai orang awam, sebagai orang biasa, itu godaan besar kan. Bagaimana kita fokus kita, selama bahwa hari Sabat adalah hari Minggu, ibadah sama Tuhan, tiba-tiba menggeser kan. Itulah tantangan yang terjadi saat ini kan. Betul. Makanya mereka mengklaim, wah udahlah, yang penting kan gue datang gereja, selalu muka sama Tuhan. Lu udah pada di rumah online,
Nah, orang-orang pun sama. Nggak apa-apa gue di rumah, tapi hubungan gue oke sama Tuhan nih. Nah, daripada lu di gereja, cuma sebuah kewajiban gitu kan. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi tentang hari Sabat ini di tengah-tengah kehidupan kita orang Kristen? Itu sangat penting banget Pak Prana. Kalau menurut saya sih sebenarnya dari masalah hari Sabat ini sebenarnya Tuhan mau nunjukin tuh bahwasanya dia kan beraktivitas nih. Kalau saya tetap patokannya pas di peristiwa penciptaan gitu loh. Di Tuhan itu mau nunjukin saya aja sebagai pencipta ini ada hari-hari di mana saya bekerja, tapi saya menyediakan waktu buat saya sendiri untuk beristirahat gitu loh. Nah, kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan gitu juga mempersiapkan waktu kita untuk Tuhan gitu loh. Toh Tuhan saja yang dia sendiri pencipta kita melakukan hal seperti itu, kita juga harus melakukan seperti itu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Tuhan, kita sebagai ciptaannya, kita sebagai anak-anaknya harus ngikutin apa yang Bapa lakukan gitu. Kalau menurut saya gitu aja sih Ren mengenai hari Sabat. He will lead by example. Iya, dia Tuhan menunjukkan untuk dilakukan dengan itunya dia example-nya dia, contoh memberikan contoh gitu loh. Pak Bimo. Oke, nih conclusion. Ya, kalau ngebahas Sabat pasti akan panjang nih. Iya. Kalau bisa ada kopi ke depan. Iya benar. Ya, kita usul sama ini ya. Endorsement. Ada kopi, pisang goreng gitu kan. Nah, kesimpulan teman-teman. Nah, menurut lu Pak Prana, bagaimana kita nih ya menyikapi tentang hari Sabat di tengah Kristen? Terus ntar lu Ren baru gua. Oke. Kalau menurut saya sih hari Sabat itu jangan kita permasalahkan mengenai Sabtu atau Minggu gitu loh. Yang penting itu mengenai Sabat itu adalah kita punya waktu khusus untuk Tuhan gitu loh. Kapanpun aktivitas kita, siapkan waktu terlebih dahulu untuk Tuhan. Apakah itu kita awali hari itu mempersiapkan waktu, tapi juga siapkan waktu diakhiri dengan untuk hari Tuhan. Jadi kapanpun harus ada waktu untuk Tuhan gitu. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan contoh seperti yang saya tadi bilang Pak mengenai Sabat itu adalah suatu saat di mana Tuhan dirinya untuk beristirahat, menyiapkan waktu, memberikan waktu. Nah, kita juga harus melakukan hal itu karena dalam segala sesuatu ini, dalam kisah hari Sabat ini harus ada istirahatnya kok. Badan kita aja kalau kita terus kerja lama-lama sakit secara dunia medis kan. Nah, demikian juga secara kerohanian, bagaimanapun kita ini tubuh, jiwa dan roh. Harus ada waktu di mana kita harus mendekatkan diri, menyiapkan waktu kepada bagi pencipta kita, Tuhan kita gitu Pak. Oke. Ren, gimana Ren? Kalau aku keinget satu lagu sekolah minggu. Apa tuh? Kan hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, ya kan? Hari Rabu, hari Kamis. Nah, jadi kita ngerti bahwa sebenarnya tuh kita jangan kepentok sama harinya. Tapi bukan berarti dengan kita ngomong kayak gini, teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan, wah kalau kayak gitu gue hari Minggu nggak usah ke gereja dong. Nah, kita ngerti nih sekarang bahwa bukan dengan acara ini teman-teman nggak usah ke gereja, tapi ke gereja itu adalah bersekutu dengan orang-orang yang beriman juga. Ya. Bagaimana pertumbuhan iman kita dibangun di situ. Bagaimana kita mau jadi sama serupa dengan Allah, bukan hanya kita sendiri, tapi kita tahu bahwa kita bersama-sama sedang mengejar nih. Nah, itulah fungsinya. Itu kenapa pentingnya juga ibadah hari Minggu. Bagaimana harinya Tuhan kita rayakan secara bersama-sama. Terserah teman-teman mau anggap mungkin hari Sabat itu hari buat saya hari Sabat itu hari Rabu. Buat saya hari Selasa. Kita tahu semua hari itu harinya Tuhan. Tapi kenapa hari Minggu kita harus datang? Ya karena itu. Karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya ramai-ramai datang ke gereja. Di situ teman-teman pakai momen itu. Kan katanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bagaimana hari Minggu kita datang, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nanti di hari lain kalau kita pengen bikin saat-saat berdua sama Tuhan yang kita nggak mau orang lain ganggu, ya udah silahkan bikin. Jadi kita nggak terpaku, nggak mentok sampai hari Sabat tuh hari Sabtu, hari Sabat hari Minggu. Tapi ingat baik, Tuhan itu adalah Tuhan hari Sabat, Tuhan atas semua hari, di mana kita harus mencari Dia siang dan malam gitu. Oke, kalau gue agak unik. Seringkali kita sibuk aktivitas lalu bilang kita butuh me time, ya. Terus paksa sama keluarga sama butuh me time. Nah, kalau sekarang gue balikin ke lu pada semua teman-teman yang merasa sibuk. Kalau Tuhan bilang lu butuh me time sama gue, bagaimana respon gitu? Nah,
Kalau hal duniawi saja kau fokuskan untuk me time, masa Tuhan nggak difokuskan untuk kita punya me time sama Dia? Kan Dia punya hidup kita. Jadi tentukan apakah engkau ngabdi sama Tuhan atau ngabdi kepada dunia ini. Iya. Bagi saya, Tuhan adalah Tuhan pada hari Sabat. Kita sampai jumpa di topik berikutnya dengan saya Mas Bimo. Saya Renhard. Tanah. Kayak Iya, kita dulu. Tapi saya pastikan saudara jangan lewat di dalam tema yang berikutnya, karena kita yakin bahwa saudara pasti berkat Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Shalom. berkati. Shalom. Shalom.